sekarang bagaimana cara mempercepat ini birahinya dan bisa bunting. Dan pertanyaannya kan seperti itu. Ini dari 6 ekor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini betina semua. Yang 3 udah positif bunting. Yang 3, yang 1 udah kawin, yang 2 ini belum. Nah, jadi ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana cara mempercepat birahinya? Nanti saya ulas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Faisal M. Salam dari lereng Gunung Merbabu of Little Farm. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber saya terutama tentang cara mempercepat birahi sapi. Seperti apa caranya? Karena mungkin subscriber saya ini selalu melihat konten saya. Di samping saya itu memelihara pedet, saya juga suka memelihara pedetan yang betina tak besarkan seperti ini. Ini dulu belinya yang saya gak taruh di induk tiri. Ini dari Rafles. Paling ujung sebelah sapi besar itu dulu saya beli, yang saya buat konten pertama kali itu juga udah kawin. Di sini ada 6 ekor betinanya. Di sini juga udah bunting 3 ekor. Jadi yang belum cuma 3. Tapi yang 1 sudah saya kawinkan. Yang udah positif 3 udah kawin 1. Yang 2 belum, ini yang dari Rafles sama yang ini. Karena ini umurnya baru 1 tahun. Karena lokal itu biasa. Ini lokal 1 tahun belum kawin itu biasa. Kalau yang dari PT ini kandungannya bagus. Ini yang apa namanya saudaranya ini itu udah bunting 3 bulan yang punya saya yang di kandang belakang. Bagaimana caranya? Jadi simak terus dan jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe tidak akan ketinggalan update terbaru video dari saya. Oke, bisa simak video kali ini. Nah, ini adalah sapi betinanya. Ini induk. Ini paling ujung ini induk. Saya perkenalkan dulu. Ini induk yang dulu saya buat indukan tiri. Ini masih saya perah juga. Ini udah bunting 4 bulan ini. Saya lihat di channel saya ini. Tak lihat kemarin udah 4 bulan yang ini. Dan yang ini belum. Ini belum bunting. Belum kawin juga. Gak tahu kenapa, tapi ini baru saya percepat. Nanti caranya seperti apa tak kasih tahu. Yang ini masih kecil, ini masih 1 tahun. Karena ini itu sapi dari kecil, tapi saya ikat. Jadi ini lamban. Ini lokal biasa. Ini 1 tahun. Belum kawin. Yang putih jersey. Ini udah bunting paling tua sendiri ya, ini putih jersey. Ini buntingnya sudah sekitar 8 bulan awal. Ini sapi ini udah bunting, positif, udah dicek. Ini susunya udah mulai turun. Yang ini sapi dari Penggaduh. Ini di sini bunting 2 kali, bunting 5 bulan keguguran. Habis itu kemarin Idul Fitri itu udah kawin lagi. Idul Fitri itu habis Idul Fitri setelah 15 hari atau 20 hari gitu, setelah keguguran minta kawin, saya kawinkan. Ini udah jadi. Ini sekitar 5 bulanan lebih ya, kurang tahu. Ini pokoknya Idul Fitri, kawinnya Idul Fitri itu keguguran, selisih 20 hari atau 15 hari saya lupa. Ini udah positif. Kalau yang sapi ini adalah sapi yang dulu saya bikin konten awal-awal, dulu kecil. Ini saya dulu beli sapi ini, belinya pedet. Ini seharga 2.550.000. Yang satu belinya 4 juta yang metal, tapi yang metal tak jual. Tinggal yang ini dulu tak bikin konten ya, ini sekarang udah gede. Ini juga udah saya kawinkan.
Udah saya kawinkan ini udah dikawinkan baru sebulan. Kemarin mau tak cek, Agung itu ragu. Tapi kalau saya itu enggak apa-apa sebenarnya. Kalau 1 bulan dicek enggak apa-apa. Tapi Agung malah ragu, jadi enggak jadi dicek. Kemungkinan jadinya ini udah 70%-an. Kemungkinan jadinya karena melihat dari postur banyak perubahan. Kalau saya kemungkinan jadi ini udah 70%. Terus sekarang bagaimana cara mempercepat ini birahinya dan bisa bunting? Nah, ini kan pertanyaannya kan seperti itu. Ini dari 6 ekor atau 2, 3, 4, 5, 6. Ini betina semua. Yang 3 udah positif bunting. Yang 3. Yang 1 udah kawin. Yang 2 ini belum. Nah, jadi ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana cara mempercepat birahinya? Nanti saya ulas di rumah, oke? Kita lanjut rumah. Oke teman-teman, di sini saya akan membahasnya gimana caranya mempercepat birahi untuk sapi, terutama yang darah ya, terutama darah. Kalau babon saya itu jarang tak pacu. Karena kenapa? Kalau babon biasanya saya telatkan biasanya. Karena kenapa? Karena saya membutuhkan susunya. Nanti kalau buru-buru saya kawinkan nanti produksi susunya drop. Seperti itu. Karena nanti dibunting di usia 5 bulan ke atas itu susunya udah mulai ngedrop. Karena ya udah itu tadi, udah bunting 5 bulan susunya terbagi antara yang di kandungan sama yang di luar itu nanti keluarnya berbeda. Biasanya kalau untuk sapi yang udah beranak atau yang pernah beranak itu biasanya saya telatkan. Terus ini untuk yang darah, bagaimana cara mempercepatnya itu? Kalau saya itu biasanya saya kasih pakan yang bagus dulu. Jadi kalau pakannya bagus, itu kemungkinan minta kawinnya atau birahinya itu lebih cepat. Kalau saya biasanya ini itu di usia 10 bulan itu udah minta kawin biasanya. Kadang juga ada yang meleset juga ada. Kalau saya pertama-tama itu yang membuat cepat birahi, kalau yang saya amati dan saya lakukan, nah itu bisa dicatat ya. Biasanya saya koloni. Kenapa koloni? Kalau di koloni itu cenderung lebih cepat. Entah itu koloni ada jantannya atau koloni betina semua. Dengan cara ini itu paling manjur. Kalau saya loh ini. Karena dari pengalaman saya, pedetan yang saya pelihara itu kalau 2 tahun itu udah beranak biasanya. 2 tahun udah beranak. Contohnya yang kemarin yang jersey. Yang jersey itu kan saya koloni. Itu sebenarnya saya udah feeling itu sebulan terakhir. Karena kenapa? Pedetan ini itu sebulan terakhir selalu bajak. Bajak itu gimana ya? Selalu rongeh, selalu nangkrok atau ke teman-teman nih. Dan saya itu nggak meler, jadi nggak tak IB. Habis itu saya keluarkan. Habis saya keluarkan itu IB, tapi 5 hari kemudian IB lagi itu nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu. Untuk cara yang kedua, biasanya saya itu kalau susah, kalau umur udah tua, ibarat umur udah sekitaran 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun kok belum minta kawin mas, biasanya saya kasih obat cacing. Obat cacing saya rutin. Jadi biasanya kalau obat cacing itu untuk sapi besar paling saya sekali. Kalau untuk betina yang siap untuk saya breeding, untuk saya kawinkan biar mempercepat, itu biasanya saya kasih obat cacing selama sebulan sekali. Biasanya saya seperti itu. Jadi sebulan tak kasih obat cacing, bulan depan tak kasih obat cacing lagi. Dari pertumbuhan pakannya juga saya kasih asupan yang bagus. Nanti akan cepat birahi. Biasanya seperti itu. Kalau itu masih nggak manjur lagi, ini cara yang ketiga. Biasanya saya kasih kecambah tiap pagi. Biasanya tak kasih kecambah itu kalau pagi tak kasih 3 kiloan 1 kali. Jadi pagi tak kasih 3 kilo. Biasanya saya kasih sekitar 7 hari atau seminggu. Seminggu itu tak kasih terus tiap pagi. Seperti itu. Kalau itu masih enggak
manjur lagi. Nah itu, kalau nggak manjur lagi biasanya saya cek kandungannya gimana, itu tetap saya cek. Ngeceknya gimana ya ke mantri mas. Jadi kandungannya itu seperti apa, bagus atau enggak, itu bisa dicek. Terus kandungannya muntir apa ya? Melintir atau tidak, itu bisa dicek di mantrinya. Kebanyakan yang susah bunting itu atau susah birahi itu kandungannya muntir. Namanya apa ya? Kalau mantri-mantri bilangnya sini muntir seperti itu. Kalau muntir itu ya wis angel loh. Untuk kemungkinan nanti bisa bunting itu biasanya memakan waktu lama dan itu nggak mungkin kawin suntik biasanya. Tapi punya saya itu kemarin juga muntir kawin suntik 2 kali, alhamdulillah berhasil juga karena birahinya bagus. Biasanya kalau udah muntir kandungannya, melintir lah, kandungannya itu melintir. Biasanya bilangnya seperti itu mantri sini. Itu untuk birahinya susah. Karena ya melintir itu tadi loh, nggak meler. Jadi kalau udah nggak meler, birahinya diem, itu nanti kita identifikasinya itu masih susah. Kalau cara-cara itu tadi udah nggak mampu, semua udah nggak mampu, sapinya udah bagus, tapi juga belum birahi. Solusi terakhir itu biasa saya Vitol itu saya suntik Vitol sama ADE. Tapi itu udah cara terakhir. Kenapa saya bilang cara terakhir? Karena nanti kalau di Vitol sama di ADE disuntik itu nanti kalau nggak tahu penanganan, nggak tahu gimana ya, nggak tahu pengamatannya, itu nanti malah sulit. Karena kalau di Vitol sama di ADE itu nanti birahinya sangat banyak. Dan kemungkinan jadinya malah sulit. Kemungkinan jadinya itu sulit. Karena itu tadi terlalu banyak birahinya. Fasenya itu banyak. Jadi kita mau menentukan ini birahi yang paling bagus dikawinkan itu kapan itu malah sulit. Biasanya seperti itu kalau yang di Vitol. Nanti tak perlihatkan obatnya di next video saja ya. Oke, itu tadi adalah sedikit cara untuk mempercepat birahi seperti itu. Jadi saya itu biasanya saya praktekannya seperti itu. Nanti tak kasih video lagi yang untuk penanganan untuk Vitol dan ADE-nya seperti apa. Nanti plus minusnya tak kasih tahu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Ini saya juga belum selesai di kandang itu karena hari ini nggak berangkat lagi tenaga saya, jadi ini single. Jadi buat teman-teman yang ingin request video bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya kalau ada kesempatan seperti ini. Kalau videonya atau requestannya itu bagus, tetap nanti saya akan membuatkan videonya. Oke, terima kasih. Saya Faisal M. Salam dari lereng Gunung Merbabu, Soft Little Farm. Salam dari lereng Gunung Merbabu.